bakal tetap ambil wakil ketua angkatan itu gitu. Apa enggak? Kenapa pada akhirnya lu memutuskan untuk friendly gitu loh? Gila, KM itu bener-bener campur aduk ya teman-teman, bener-bener pusing ya. Kita eskul jurnalis biasanya di second choice. Besok rencana gue udah ngundang Deddy Mulyadi ke sini, Kang Deddy Mulyadi ke sini. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Valdo sebagai host kalian dan selamat datang di Ngobrol Ngalor Ngidul. Dari yang receh sampai yang penting, semua ada di Ngobrol Ngalor Ngidul. Yuk, mulai obrolannya. Oke, untuk episode pertama ini bintang tamunya lumayan spesial. Bintang tamu ini lumayan terkenal, bahkan mungkin hampir semua di AstraZeneca mengenal dirinya. Dia adalah wakil ketua angkatan dari AstraZeneca. Dan siapa lagi kalau bukan Ariel Ardiansyah. Halo guys. Selamat datang di ngobrol Ngalor Ngidul. Oke. Di sini aku mau ngasih apresiasi ya kepada Roy. Aku tuh sebagai bintang tamu pertama nih. Bintang tamu pertama, perdana. Perdana. Oke. Jadi perkenalan dulu ya. Halo, namaku Ariel Ardiansyah. Bisa dipanggil AB atau Beruang Senja ya guys ya. Ya buat angkatan AstraZeneca lah ya. Mungkin udah cukup tahu tentang Terkenal lah, ya, terkenal. AB. Jadi AB. nggak usah panjang lebar lagi ya. Kita langsung aja ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Iya. Tapi sebelum kita mulai ke topik ya, Be ya. Ya apa tuh? Gue pengen tahu dulu kenapa sih lu bisa disebut AB? Kenapa? Jadi ini cerita tentang gue. Nama lu Ariel kan? Oh iya, nama gue Ariel. Terus ke AB-nya kok bisa gitu? Oh, ini jadi nyeritain masa dulu. Kenapa bisa disebut AB? Sebenarnya kalau sebutan AB tuh ya, kalau pas gue SD ini jelek banget anjir. Banyak yang nyangkut pautin kalau AB tuh Ariel Bego. Ariel Bego. Karena lu emang bego pas SD? Enggak dong anjing. Aduh, sensor ya admin. Enggak dong. Oh, gua kira. Ya, mungkin asumsi teman-teman bercanda ya, kayak misalkan, "Ih, kenapa sih lu dipanggil AB gitu?" Ya, enggak tahu, tapi sebenarnya ada ceritanya. Ada ceritanya. Ya, sebenarnya simple, singkat, jelas dan padat. Kenapa disebut AB? Karena pas waktu gua kecil, gua tuh sering nyebut kosakata A sama B mulu. Jadi ya ada saudara gua yang sering bikin nama ngawur ya. Jadi gue dikasih nama A B. Nah itu berkepanjangan. Jadi AB. Iya, sebenarnya AB-nya itu nggak dikasih E. Nggak dikasih A sama B aja. A sama B doang. Abe. Nah itu Abe. Abe. Ya kan disebutnya A sama B. Ya, A sama B. Gitu. Jadi bukan huruf mati ya. Gitu aja sih. Oke. Jadi makanya sebut AB sekarang Ya. ya. Dan kita mungkin akan menyebutnya sekarang AB aja mungkin karena Ariel tuh terlalu ganteng mungkin ya. Ardiansyah sih yang terlalu ganteng. Ardiansyah ya. Kalau Ariel tuh ya sosok aja lah. Oke, gue pengen tahu dulu nih sebelumnya. Apa tuh? Lu kan menjabat sebagai wakil ketua angkatan ya. Oke. Wakil ketua angkatan pas masa-masa SMA dong. Ya. Menurut lu sendiri nih, masa-masa SMA tuh gimana sih? Masa-masa SMA. Coba dong, gue pengen 3 kata masa-masa SMA tuh menurut lu apa? 3 kata aja. 3 kata. Wah, gue harus mikir dulu kayaknya deh. Harus mikir Tapi kalau dulu. misalkan langsung belak-belakan ya. Ya. 3 kata. Mantap, sedih, gokil. Mantap, sedih, gokil. Itu Oke. aja sih. Mantap, sedih dan Gokil. gokil. Sedih dalam hal kesenang atau juga dalam sedih yang benar-benar secara harfiah sedih ya? Ya campur aduk sih. Campur Kalau buat sedih tuh apa disebutnya kayak kompleks gitu. Bisa tentang pertemanan karena kita saking bahagianya gitu. Entah kita pacaran atau apa. Tapi ada juga sedih yang emang kita lagi terpuruk aja gitu sama keadaan. Gitu aja. Ah iya. Kalau mantapnya ya mantap semansar. Semansar Mantap mantap. semansar. Semansar Gilang ketawa. Jadi sebelah kita tuh ada Gilang teman-teman. Halo. Coba dong. Jadi. Ya sih. Oh iya, ini di tag-nya pas kita mau nonton timnas Indonesia ya guys. Anjay. Indonesia menang Jepang. Indonesia hidup. Minimal seri lah ya, seri lah. Ya. Oke. Tadi kan mantap, sedih, gokil. Iya. Tapi bagi gue pribadi ya, SMA tuh salah satu masa paling buat gue pribadi ya, Oke. paling banyak merubah hidup gue. Oh, oke. Di SMA tuh paling banyak merubah hidup gue, entah dalam sifat, penampilan, atau bahkan secara kehidupan gue keberlanjutan sampai after schoolnya gitu ya. Karena banyak di masa-masa SMA gue lebih sering ketemu teman-teman yang sekarang jadi partner gue, jadi kerja sama gue gitu. Jadi atau bisa bahkan ada yang jadi pasangan gue bahkan. Ya Nah. teman-teman Roy tahu lah siapa pasangannya. Ya. Nah, buat lu sendiri masa-masa SMA tuh membuat hidup lu bener-bener berubah banget nggak dari SMP ke SMA gitu?
Mungkin kalau misalkan disebut berubah ya, kalau diceritain dari jalan hidup ya, hitungannya kalau SD, SMP sama SMA tuh ya itu bener-bener jomplang ya menurut gua. Soalnya dari SD tuh, wah itu kehidupan neraka banget sih menurut gua. Kayak gak enak aja buat diulang lagi gitu sebenarnya. Kalau misalkan SMP tuh ya sosok aja lah gitu. Jadi kayak manusia-manusia anak-anak remaja yang nggak bandel, Secara umum lah ya, ya secara secara umum general. nggak baik, tapi ya tengah-tengah aja gitu. Nah kalau yang di SMA tuh mungkin lebih berubah drastis banget ya, sifat sosial gue tuh kayak menjadi-jadi gini, nggak ada tahu malu. Itu termasuk terlalu pede ya intinya gitulah. Jadi gue lebih aktif di sekolah gitu, di SMA terutama, ya sisanya ya gitulah, gak terlalu aktif, gak jelas. Tapi SMA berdampak ke after school lu nggak? After school Iya. Life after school lu gitu. SMA berdampak after school apa enggak? Apakah banyak jadi partner di itu lo gitu? Berdampak Ya sih. tapi kan sorry motong ya. oke. Kan kalau misalnya lu nggak SMA di situ lu gak akan ketemu Gilang. Nah, ya itu termasuk sih berdampak juga. Berdampak kan. Jadi, semisalnya what if kalau misalkan Nggak gue di Semansar nih. Semansar gitu ya, gue mungkin gak bakal kayak gini. Ketemu gua, Iya. ketemu Gilang. Atau bahkan podcast ini pun gak ada. Ya, betul sekali. Di luar after school sukses apa enggaknya itu whatever lah, itu jalan hidupnya masing-masing gitu. Iya, nah, iya, tapi dari sini aja ya udah, ini ekosistem yang terjadi setelah life after school gitu. Oke. Setelah sekolah ya gini. Oke. Sip. Jadi topik yang mau kita bahas ini apa sih? Abe pun nggak tahu ya topik yang mau kita bahas. tahu. Ya, topik karena karena ngalor ngidul. ngalor ngidul. Iya. Tapi kita tentu ada topik yang kita bahas. Kenapa makanya tadi gua mengundang Abe sebagai salah satu bintang utama gua, bintang tamu pertama gua, karena dia sebagai wakil ketua angkatan berhubungan dengan SMA dong. Makanya dari itu gua mau ngebahas masa-masa SMA Be. Yo, gokil. Let's go. Iya lagi. Culture banget. Banget, buset. Masa-masa SMA. Oke. Gimana? Tadi kan kita udah ngebahas awal-awal SMA ya. Premisnya dulu ya? Premis dulu dong. Jadi masa-masa SMA ini lumayan merubah hidup kita dong tentunya. Itu satu. Banget dong. deh kayaknya, banget Iya banget. kan. Makanya gue pengen lewat. Ada iklan dulu teman-teman. Di balik layar tuh ada yang gitu lah. Lanjut. Oke, jadi Gimana? di masa-masa SMA ini kita berangkat jam 6.30 gitu ya, jam 6. jam- Apalagi rumah lu ke SMA lumayan jauh juga ya. Ya lumayan lah, ada 8 kilo mungkin. Iya. 8 kilo. Gue pengen nanya dari kelas 10, 11, 12. Kita Oke. step by step dulu. By step. Saat kelas 10 apa yang jadi apa ya namanya ya? Jadi momen berharga bagi lo saat kelas 10, 11, 12. Setiap kelas pasti ada momen berharga dong tentunya. Banyak yang berubah diri kita di setiap kelas gitu. Jadi apa momen berharga di kelas 10, 11, 12 lo? Step by step satu-satu Step ya. by step. Oke. Kalau misalkan di kelas 10 ya, momen paling berharga. Bukan momen paling berharga mungkin ya. Bisa dibilang apa yang gue temuin di kelas 10 mungkin ya. Di kelas 10 tuh gue baru pertama kali ketemu yang namanya circle badut kesayangan. Badut kesayangan. Nah, sebenarnya itu tuh yang bisa ngerubah cukup signifikan di dalam kehidupan gua. Dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh ya alurnya gak jauh-jauh dari gua temenan sama badut itu. Itu bener-bener ngerubah hidup gua lumayan signifikan. Sampai sekarang Ya, bahkan. sampai sekarang. Mungkin dari pribadi gua yang sekarang ini bisa dibilang terbentuk gara-gara ya gua masuk circle badut itu. Itu terbentuk gua ketemu circle badut itu di kelas 10. Nah, ya itu mungkin salah satu topik utama yang paling bukan berharga apa ya? Memorable di mana gua pertama kali kelas 10 ya gua ketemu circle itu. Gua bisa jadi manusia Yang sekarang seperti ya. ini, gitu. Itu kelas 10 tuh. Untuk kelas 10. Naik ke kelas 11. Naik ke kelas 11. Ya bumbu-bumbu asmara langsung enggak apa ngalir Oke aja. lah, nggak apa-apa. Lu masuk kayak kelas 11 nih berarti percintaan. Berarti kan kelas 10 circle gitu ya. Iya, Kelas circle. 11 berarti percintaan ya nggak apa-apa. Ya Selalu sebenarnya aja. banyak sih. Ya cuma kita nyebutin aja yang memorable-nya aja gitu ya. Yang kelas 11 apa ya? Ya di kelas 11 juga gua jadi KM pertama kali, first time gue jadi KM di kehidupan gua, di kehidupan sekolah ya. Gue pertama kali jadi KM dan ternyata tadi baru cerita tentang KM ya. Ya mungkin kalau kesah jadi KM lah ya, itu bukan sungguh sih ya, intinya berkesan lah gitu kan. Terus di kelas 11 juga ada sedikit benih-benih cinta yang mungkin ini cintanya serius ya. Masa-masa Masa-masa percintaan. butterfly lah gitu ya. Masa-masa SMA itu identik dengan
ya kalau nggak pertemanan ya percintaan gitu. Ya di masa-masa kelas 11 tuh bener-bener era butterfly-nya gitu, kayak apa ya, ngedeketin cewek gitu. Kita PDKT, ya lama-lama gua jadian sama satu cewek. Itu perempuan. Iya, satu perempuan di kelas 11 itu. Ya udah sih gitu doang sih yang paling berkesan ya, mungkin KM sama era butterfly-nya itu. Butterfly Iya. era. Di situ juga oh ya, lanjut aja ke kelas 12. Kelas 12. Iya, kelas 12. Kelas 12. Nah, ini em ini banyak ya, bukan banyak sih. Ya jadi ketua angkatan tuh gue di kelas 3 deh kayaknya, atau kelas 11 ya? Wakil. Wakil. Ah. Ya, gue jadi wakil, ya wakil ketua angkatan. Dan salah sebut ya teman-teman, salah sebut. Jadi wakil Wakil ketua angkatan. Nah, sebenarnya kehidupan sebelum jadi wakil tuh ya enak-enak aja, enjoy gitu. Cuma kemarin tuh pas sempet jadi KM, penderitaan sekolah tuh ya enggak seberapa. Tiba-tiba pas udah nyebur, pas mau nyebur lah intinya ke dunia angkatan-angkatan wakil-wakil kayak gituan gitu. Buset dah, itu merubah hidup gua banget anjay. Pusing banget, Cok. Ya, Pokoknya lebih pusing ke tekanan mental sih sebenarnya. ke tekanan mental. Iya, tekanan mental. Lebih ke melatih mental lah ya, Iya, jadi melatih wakil ketua mental lah gitu. angkatan. Apalagi kan kayak gua udah punya cewek nih, perempuan. Pacaran lah intinya mah. Ditambah lagi ada tugas jadi wakil ketua angkatan. Bagaimana cara lu mengatur waktu untuk sekolah tentunya, Oke. tugas, terus jadi wakil ketua angkatan, Oke. terus apalagi ketemu nanti sama perempuan yang pernah jadi cewek lu gitu. Gimana? Sebenarnya ini kalau dibeberin ya bukan hal yang bagus sih. Enggak cara mengatur waktunya. Iya, cara mengatur Oh, waktu cara ini ya, kayak. ini nggak bagus-bagus amat gitu. Ya mengalir aja sih, kayak pagi nih kita sekolah. Itu kan udah waktu sama temen tuh udah nyatu kan ya. Nah, ya di sela-sela itu juga di di istirahat kadang-kadang kan kita pacaran dulu. Bukan pacaran ya, maksudnya nyamperin perempuan, pacar gitu. Bukan Ya, tapi gak apa-apa dong pacaran juga. Iya, Maksudnya apa-apa dong. gak ada masalah. Iya. Lu SMA era gitu kan. Kalau mau pacaran juga gak apa-apa, asalkan pacarannya sehat. Jadi intinya lu juga masih keteteran lah Masih ya. keteteran. Masih keteterannya. Bahkan Apalagi ketika tapi kegiatan angkatan sih itu yang bikin pusing. Terlebih kan gua di waktu tuh nggak fleksibel. Kalau malam ya udah nggak bisa keluar. lu bisa keluar. Iya. Jadi kayak udah full aja tuh. Iya. Tapi gue selalu punya bilang kalau misalnya ada beberapa hal yang gue nyesal ngelakuin itu gitu, atau gue melakukan itu. Tapi even meskipun gue bisa membalikkan waktu, gue akan tetap melakukan itu meskipun gue menyesal. Apakah lu juga sama gitu? Apakah jadi wakil ketua angkatan lu meskipun lu merasa nyesal, tapi kalau lu bisa ngebalikin waktu, lu bakal tetap ambil wakil ketua angkatan itu gitu? Apa enggak? Wah, gimana ya? Ya namanya kan waktu udah berlalu ya. Iya. Ya semua itu udah kejadian. Tapi ya dari apa yang lu bilangin tadi ya sebenarnya nyesel gak nyesel sih. Nyesel gak nyesel. Jadi nyesel gak nyesel jadi Iya, wakil ketua angkatan. ada minus sama positifnya gitu. Enggak Meskipun minusnya banyak. ya. Enggak semuanya minus. Ada positifnya. Ada sisi ya, positifnya. Ya udah, kayak di kehidupan kelas 12 mungkin agak sedikit apa ya, ada momen-momen yang rubah hidup gua. Lebih tepatnya tekanan yang wah anjir, ternyata kalau udah dikasih tanggung jawab sebesar ini tuh ya ke mentalnya tuh kena juga gitu. Kayak ada tekanan sana situ gitu. Kita harus ngurus acara-acara, terus apa buklet ya sama apa tuh perpisahan. Wah itu. Nah, ini menarik lucu nih. sih, lucu Ini sih. mungkin bakal jadi pertanyaan bagi kalangan AstraZeneca juga ya, tentunya. Ini buka kartu bukan nih? Enggak. Aduh. Bukan kartu. Tolong guys, buset guys, tolong. Gua pengen nanya nih. Iya, Nah, jadi ini bukan buka kartu, gua pengen nanya aja. Oke. Klarifikasi dong. Klarifikasi apa sih? Klarifikasi soal kenapa enggak usah ini. Kenapa video angkatan akhirnya terlambat lah gitu. Ya mungkin kalau video angkatan terlambat ya itu sama aja kesalahan pihak ketiga sih sama pihak kedua gitu ya. Intinya balik ke situ-situ juga sih. Kenapa harus milih gitu. Kenapa harus milih gitu. Lalu tapi setelah gua pernah dengar ya, Oke. mungkin bagi kalian yang belum tahu juga video angkatan AstraZeneca kenapa bisa telat, salah satunya karena masalah SD card ya. Ya, karena SD card ya intinya enggak Even dari kita pun ada salahnya juga. Iya, ada salahnya juga. Jadi dua-duanya salah aja sih. Ya udah, jadi Miskomunikasi clear lah gitu. Jadi buat kalian yang masih tidak merasa enak bisa nyalahin Ariel aja lah gitu.
Udah kok dari kemarin udah disalahin. Udah. Kalau mau nambah silakan. Oke, Mumpung tadi kan ada kita beban. udah soal masalah-masalah, kita move dong, kita move. Ya. Gue mau bahas soal percintaan dong. Waduh, percintaan. Gimana? Oke, percintaan? Oke banget, Oke banget oke kan. Menurut lu sendiri percintaan masa SMA tuh benar-benar membuat butterfly banget nggak? Atau malahan ngebuat lu jadi kesusahan? Percintaan SMA tuh membuat lu butterfly, senang-senang, atau malahan membuat lu kesusahan? Ya namanya percintaan ya, bisa dibilang tuh campur aduk. Ya banyak sih positifnya, kayak first experience tuh yang ngebuat ngebuat kenang-kenangan tuh jadi sangat membekas gitu kan. Apalagi masa SMA bro, masa SMA tuh ya masa-masanya itulah kenal cinta, ABG yang cinta monyet mungkin ya gitu. Jadi banyak kesan, bisa dibilang positif lah ya, namanya juga era butterfly ya teman-teman. Gitu aja sih. Apa mau lebih rinci apa? Terserah, bebas aja. Kalau mau lebih rinci oke. Mungkin di SMA tuh pertumbuhan percintaan gue tuh lumayan signifikan. Dari yang SMP tuh gue megang tangan cewek aja gemeter cowok, kayak gimana ya, keringet dingin gitu. Gue masih takut aja sama cewek gitu. Kalau secara ngobrol langsung ya di skill SMP gue tuh kayak masih cinta ya gitulah, masih newbie SMP tuh. SMP itu. SMP. Pas Tapi di SMA berubah dong. di SMA berubah. Berubahnya tuh kayak gimana ya? Yang gua dengar lu punya 30 cewek ya? Coba dong absen. Absen ceweknya. Deketin Absen ceweknya Ariel, absen. Coba. Anjing, komen gua penuh ini kalau bisa aja. Ngaku juga boleh kok. Aduh. Aku bang aku gitu. Enggak. Dikit Dikit ya. Dikit banget. Oke. Terus kenapa pada akhirnya lu memilih untuk gimana ya? Memutuskan bahwa di SMA itu kayaknya gua percintaan aja deh gitu. Apakah lu takut saat nanti setelah after school lu nggak mendapatkan perempuan gitu, atau lu kayak ya udah kayak emang baliknya aja, bukan balik apa ya? Bukan balik ya, tapi lebih ke kayak apa sih, gue lupa, bukan balik tuh. Kalau remaja tuh namanya Apa itu? Throwback. bukan lagi. Makanya Apa itu? nafsu percintaan lu gitu. Apakah saat SMA tuh bener-bener menggebu-gebu gitu? Gua kayaknya punya pacar deh, atau ngalir aja? Ngalir aja sih, nggak direncanain, ngalir aja. Ya gimana sih kalau pemikiran ya, kayak pertama masuk SMA tuh masa sih nggak nyobain namanya cinta di SMA gitu. Ya jadi ya nggak ditargetin, cuma ya kayak ngalir aja. Semisal ya, lu lagi duduk di kantin, Iya. duduk nih makan, nah tiba-tiba ada cewek cantik lewat, ya di situ insting cowok tuh langsung tiba-tiba anjir suka nih, ya otomatis kesananya ya tau lah gitu, kayak nyari apa-apanya, cinta, sayang dan bla bla bla. Terus kalau jadian syukur, kalau enggak ya ditolak gitu. Oke. Buat adik kelas dong, kasih tips and trick bagaimana cara mendapatkan cinta di masa SMA. Waduh, gimana ya, namanya cinta kan tergantung. Bingung sih kita, gue juga kalau tanya kita bingung sih. Iya, Gue juga nggak tahu harus bikin tutorial. kenapa cewek gue sekalian suka gue juga gue nggak tahu. Bingung. Ya itu mah alur dari hidup lu sendiri aja sih yang ngebuat tiba-tiba cewek nih, wah anjir kok bisa sih mau gitu sama gua gitu. Nggak ada bumbu-bumbu rahasianya gitu ya. Sebenarnya cewek itu mau aja udah jadi sebuah pertanyaan bagi teman-teman gua. Kok si itu mau sih gitu. Karena memang cinta tuh nggak harus dengan sebuah alasan ya kata Bea. Kadang cinta tuh bisa tanpa alasan. Karena balik lagi, cinta tuh adalah sebuah zat kimia gitu. Reaksi kimia gitu loh. Tuh. Ya intinya cinta tuh tanpa alasan. Lu jangan nanya tiba-tiba cewek itu kok mau sama gua. Salah itu. Kok kamu mau sih sama aku gitu? Abis lu ya. Iya buset. Jangan dong. Waduh ya gua juga bingung kenapa dia mau ya. Ya gitu. Iya gitu. Gitu juga sih. Oke, dari percintaan ya kan, Ariel atau AB juga dikenal sebagai orang yang friendly teman-teman. Ke cowok, ke cewek, bahkan ke guru-guru. Nah, kenapa pada akhirnya lo memutuskan untuk friendly gitu loh? Padahal kan kita bisa memilih apakah kita mau jadi orang yang friendly atau malah yang NPC aja lah gitu. NPC itu introvert atau Enggak juga. Kayak udah bisa aja, enggak introvert kayak ini. Ya balik lagi ke alasan yang pertama di kelas 10, gua kenal Badoet kesayangan. Itu yang ngebuat sifat sosial gua bener-bener ya nggak tahu malu gitu. Jadi ya gue bisa berbaur sama siapapun, walaupun gue gak tahu ya experience orang pertama kali lihat gue tuh kayak gimana gitu, entah negatif atau positif ya bodo amat, whatever gitu. Cuma ya balik lagi, gue mau gimana gue aja gitu aja sih.
yang penting gak ngeganggu atau apa ya sebutnya kayak ngambil hak orang lain gitu. Ngambil ya hak orang intinya lain. gitu aja. Kesananya itu ya bebas gimana gua aja gitu. Selagi tidak mengganggu. Jadi makanya kayak lo friendly juga menurut gua lumayan menguntungkan bagi gua pribadi juga ya. Gua juga lumayan friendly gitu. Jadi kayak gua sekarang punya banyak relasi, punya banyak kenalan Itu gitu. salah satu keuntungan yang Keuntungan yang di friendly itu. banyak kenalan ya, bukan banyak temen ya. Ya, banyak kenalan beda. ya. Temen Banyak mah dikit, kenalan. kenalan banyak. kenalan dikit, kenalan dikit, kenalan banyak, temen dikit. Temen mah dikit. Begitu Seleksi, aja. Diseleksi alam gitu. Seleksi alam lah. Kita juga nggak bisa tahu siapa teman siapa musuh juga. Iya, Jadi gitu. kita berbuat baik ke semua orang gitu. Biar nanti mereka yang berbuat baik atau jahat tergantung mereka gitu. Oke, selanjutnya gue pengen tahu soal iya benar. Ariel Gilang juga bisa dulu pernah dikenal sebagai pengurus jurnalis. Wah, ini mau buka-bukaan gue jurnalis ini. Nggak buka-buka Oh, jurnalis enggak. ya. Tentang apa? Tentang Gue jurnalis pengen aja. ngebuka-buka soal gue bukan jurnalis tapi susah nggak sih ngurus sebuah eskul ya, bukan jurnalisnya tapi sebuah eskulnya gitu. Gimana Lang? Kira mau ikutan Lang? Ya balik lagi sih sebenarnya susah nggak susah ya ngurus eskul tuh Apalagi apalagi jurnalis kan salah satu eskul yang lumayan dibutuhkan saat upacara, saat Ya. dokumentasi gitu loh. ya. Oke, langsung dijabarin aja ya. Jurnalis itu adalah ekskul yang fleksibel di zaman gua sama Gilang ya, fleksibel. Jadi ya sosok aja sih kalau misalkan apa ya, misalkan nih ada anak punya 2 ekskul. Kalau ada kegiatan yang berbarengan gitu, ya kita ekskul jurnalis biasanya di second choice gitu. Back Second choice. benar. Jurnalis is back benar. Iya, kita sering jadiin second Iya. choice coy, gila. Ya intinya gitu sih. Jadi lebih ke anggotanya sih kayak gimana ya? Jurnalis itu kan baru aktif-aktif lagi tuh pas di angkatan atas ya. Di angkatan atas berapa tuh? Angkatan berapa? 41. 41 ya? 41. Kita 42. Kita 42. Angkatan 40 gak sih? 40. Oh iya 40 kita Iya. 41. Angkatannya apa sebut nama ya Kang Dio, sebut nama itu ketua sebelum gua. Nah, pas si Kang Dio tuh mau purna apa ya sebutnya mau lulus ya itu. Ya? Purna. Jadi kan ada penyerahan serti jabatan tuh setelah jabatan. Iya. Nah, sebenarnya yang jadi ketua tuh gua dulu. Nah, tentang apa susah apa enggaknya jadi ketua, ya kalau nggak susah gua gak bakal nyerahin jabatan ke Gilang. Tapi kan meskipun lu susah juga kalau lu jadi ketua masa lu jadi wakil ketua angkatan juga. Nah, iya. Jadi lu double gitu. Jadi nggak aneh juga kalau misalnya lu menyerahkan ke Gilang sebagai ketua juga Ya, gitu karena loh. di situ juga gua berbarengan jadi ketua angkatan ya, susah juga gitu. Sesuai juga Makin tentunya. gak fleksibel waktunya. Oke. Ya sisanya seru-seru aja, apalagi kan Roy salah satu anggotanya juga kan. Anggota ini lebih tepatnya Aldo anggota buat LDKS tuh. Ya, anggota yang tiba-tiba ada guys. Ya. Anggota satu malam. Iya, Anggota satu malam. Ya, tapi dia udah jadi legenda kan, hitungannya dia udah ikut. Tapi even pun gua belum jadi anggota kan lu atau Gilang kalau misalnya ngasih saran kan ke gua juga. Iya, Lu iya. Apa yang ngebuat apa tuh namanya? Anggota bayangan. Anggota bayangan. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas soal percintaan, udah ngebahas soal wakil ketua. Oh iya, mau spill nggak usah deh ini mah terlalu ria. Oh, nggak apa? Jangan. Oh, iya nggak apa dong. Oh nggak apa-apa. Iya, sipil aja. Sebenarnya di jurnalis itu ya mungkin menjadi sebuah pertama kali pertama kali di hidup gua juara ya nggak juara satu sih, cuma gua di situ pertama kali juara apapun itu ya di luar akademik. Apa yang namanya itu FL2SN ya Lang ya? Ya, itu Wah, juara. gua susah nih nyari gambarnya di gua skor IG, SS gua masukin video lah. Aja gua fuck. Nggak usah di spill. Ya intinya cuma experience baru lah gitu, kayak memberi pengalaman kesan di mana gue ikut eskul itu ya ada sedikit ngasih apa ya hobi baru lah gitu. Sebenarnya gue kan di dunia fotografi nggak terlalu bukan expert ya, nggak terlalu suka amat itu. Cuma semenjak di SMA gue ikut jurnalis ke bawah-bawa ya gue sekarang jadi suka aja foto-foto sama video gitu. Ya karena jurnalis juga. Gitu. Lagunya anjing banget. Emang kedengeran ke sini ya? Ada backsound guys. Aduh. Ada backsound guys, waduh.
Mohon YouTube jangan dikasih apa copyright atau luar kuning ya. Waduh. Gue ini dari tadi gue Dari tadi pelongo lah gua kira kenapa coy, ternyata ada sound guys. ada sound. sound. Nah, setelah tadi ngomongin soal eskul, terus juga wakil Cinta. ketua, cinta dan masa-masa SMA. Jadi secara overall masa-masa SMA lu seperti masa-masa normal pada umumnya ya. Maksudnya nggak ada yang kayak Lebih tiba- anomali sedikit. anomali dikit lah ya. Anomali dikit. Yang sampai yang berubah hidup lu banget Ya, gitu sampai enggak. sekarang. Jadi waktu itu angkatan dan banyak hal lainnya gitu loh. Kalau gitu, gue pengen lu ngasih saran ke adik-adik kelas kita. Ini gak ada adik kelas, gue di luar banget ya. Kasih saran nih yang di Berasa bawah tua banget nih. yang di bawah kita gitu kan. Berasa tua banget nih. Pepatah. Pepatah. Enggak, beberapa saran buat adik-adik kelas yang mungkin gue pengennya dua. Pertama yang baru mau masuk SMA, kedua yang mau lulus SMA. Apa aja yang harus dihindari dan apa aja yang harus dilakukan menurut lo? Yang harus dihindari. Deketan. Oh ya, yang harus dihindari dan yang harus dilakukan. Oke, mungkin nih dari segi pengalaman gue sendiri ya. Jangan jadi pemalu. Satu, Jangan jadi pemalu. Ya karena jadi pemalu tuh bukan gak ada benefitnya sih, cuma ya kayak gak enak aja gitu jadi pemalu. Kalau misalkan lu jadi orang yang fleksibel alias friendly gitu ya, lu bisa berbaur sana sini. bukan caper ya. Bukan caper. Tapi jangan jadi pemalu. Intinya Beda. jangan jadi pemalu. Jadi caper juga is oke sebenarnya It's asalkan okay, tidak it's merugikan okay. orang lain juga. Iya, intinya jangan merebut hak orang lain. Betul. Gitu. Ya selagi tidak merugikan orang lain nggak apa-apa gitu. Oh, itu yang satu ya. Jangan jadi pemalu. Yang kedua harus friendly. Nggak harus juga, cuma lu harus jadi manusia yang sosial apa ya? Sosialis. Iya, sosialis gitu. Jadi Pokoknya lu bisa berbaur lah. ya bisa berbaur. Terus yang kedua mungkin banyakin apa ya disebutnya? Bukan kenangan, lebih ke momen apa ya disebutnya kayak dokumentasi gitu. Oh iya, ini buat gua pribadi ya. Ya. Jangan anti kamera. Ya, jangan nanti kamera karena ini kata-kata keren banget. Anjay, keren Pasti banget. kata-kata Anjay. dong. Karena di dalam dokumentasi yang lu foto 1 tahun 2 tahun sebelumnya itu pasti akan berguna banget buat lu nanti pengen lihat kenang-kenangan di masa itu. Gak bakal bisa diulang lagi waktu itu. Langganan Google Foto. Aduh. Langganan Google Foto. Ya, duit coy. Ini aja lagi nunggak anjir sebulan. Aduh. Google Foto. Jadi gua pribadi satu jepretan itu sama dengan kenangan selama-lamanya. Bro. Ya, betul. Jadi jangan anti kamera. Jadi tapi bukan berarti setiap momen itu harus dikamerakan. Kayak momen saat sedih gitu nggak usah. Momen saat bareng-bareng juga kalian enjoy the moment. Cuman adalah satu foto gitu buat kalian kenang. Oh ini ya saat ini saat itu gitu loh. Ya intinya sih jangan anti kamera itu apa ya? Ya udah itu jangan anti kamera. Nah, Tanda yes. kutip jangan anti kamera. Selanjutnya udah sih ya negatifnya jangan Nora ya. Gimana jemputnya? Maksudnya jangan apa ya doh? Ibaratnya bandel. Oh gue pribadi ya. Ya. Boleh nakal. Boleh bisa dibilang boleh melakukan apapun yang kalian senang. Ya. Tapi jangan sampai merugikan orang lain. Ya, betul. Atau merugikan bahkan orang tua. Lu mau merugikan diri lu sendiri nggak apa-apa. Maksudnya itu diri lu sendiri gitu. Tapi tentu konsekuensinya lu harus tanggung nantinya gitu loh. Bandel itu fleksibel gak sih? Kayak sebenarnya Bukan benefit ya. Takaran bandel orang kan beda-beda ya. Takaran bandel orang tuh beda. Ada yang cuma ngerokok disebut bandel, ada. ada. Ada yang bos disebut bandel, ada. Ada yang telat semenit doang dimarahin guru bandel, Ada. Ya itu gue sih. Tanya ke bapak ibu guru siapa yang gak kenal AB kalau telat cok. Jadi ya kalau gua dulu pernah Ferry Irwandi pernah bilang di Apa sebuah tuh? Instagramnya, Ferry Irwandi pernah ditanya Apa-apa. kalau saat sebagai pelajar SMA sudah belajar dengan sungguh-sungguh, apalagi yang harus dilakukan bang. Lalu Ferry Irwandi menjawab, Oh ya tahu. Ferry Irwandi menjawab, bersenang-senanglah karena masa SMA cuma satu kali. Ya betul banget. Ya betul banget guys. Jadi bahkan Ferry Irwandi pun menyebutkan bahwa SMA cuma satu kali teman-teman. Jadi setelah kalian belajar bersungguh-sungguh, setelah kalian mengerjakan tugas-tugas kalian dan kewajiban kalian, bersenang-senanglah karena masa SMA cuma satu kali. Dan ini yang kita membahas life after school. Life after school. Emang itu bridgingnya tuh anjing. Wah, life after school. Waduh. Oke, life after school yaitu adalah kehidupan setelah sekolah B. Ya, kehidupan setelah sekolah. Jadi
gimana kehidupan setelah sekolah sekarang? Kehidupan setelah sekolah sekarang gimana ya? Bisa dibilang bukan menjadi manusia yang bagus-bagus amat gitu ya. Setidaknya tidak jadi sampah masyarakat. Simpel aja sih gitu aja. Ya kesananya life after school. Kayak dimana kalian tuh harus mencari jati diri kalian. Entah itu mau jadi apa gitu. Kayak misalkan yang paling penting mencari pundi-pundi uang setelah kalian tuh lulus sekolah. Entah itu mau kerja atau kalian investasi dulu di diri kalian itu yaitu kuliah gitu kan, memperbanyak skill atau kalian langsung terjun ke dunia kerja. Nah kebetulan di sini gua mau ngambil jalur langsung dunia kerja gitu. Cuma ya fakta dan kenyataannya tuh nggak enak banget di dunia kerja itu. Bisa dibilang kata-kata yang paling sering yang bakal kalian dengar kalau kalian mau masuk ke dunia kerja ya sabar, mungkin belum rezekinya, gitu aja sih. Itu udah menjadi sebuah gambaran kalau sekarang kondisi gue apa sih gitu kalau disebut harus sabar dulu belum rezekinya gitu. Ya gitu aja sih. Cuman satu hal yang pasti yang menurut gue pribadi ini bagus adalah jangan merasa tertinggal oleh orang-orang. Ya karena hidup ini bukan perlombaan. Karena mungkin banyak orang yang bilang kalau misalnya setelah SMA tutorial kita berakhir. Itu adalah startnya. Cuman nggak apa-apa guys. Gak semua orang memiliki alurnya. Semua orang memiliki alurnya masing-masing. Mungkin kalian sekarang di 1, di orang lain udah di 10. Ya nggak apa-apa. Tenang aja. Hidup bukan buat berlomba-lomba. Itu satu hal yang gue ingat dari teman gue sendiri. Robi. Robi pernah ngomong gue kayak gitu kayak nggak perlu buat berlomba-lomba. Hidup bukan perlombaan. Hidup adalah gimana diri kita sendiri karena kita adalah karakter utamanya. Bukan kalian tuh MC di kehidupan kalian masing-masing. Betul, MC teman-teman. Main karakter. Jadi semuanya kan, NPC. Ya. Semuanya Ini NPC. Di gua pribadi Gilang, Ariel itu NPC, tapi di kehidupan Ariel gua sebagai NPC-nya, Gilang juga sebagai NPC-nya. Gilang di kehidupan dia sebagai NPC-nya juga. Dari Pak Prabowo aja. NPC semua. NPC semua. Gua juga NPC gitu. Dari kehidupan Prabowo aja. Apa? Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo. Aduh, bawa politik deh. Enggak bawa politik. Maksudnya walaupun sepenting-penting manusia itu, tetap aja di luar itu kalau misalkan pandangan gue sendiri ya Pak Prabowo itu adalah sebuah NPC. Tapi NPC-nya yang tingkatan atas gini. Bukannya NPC ecek-ecek. Iya. Benar. Ya gitu aja. Kalau gue klip itu nanti gue kasih ke IG ya, rujak lu. Aduh. Maaf Pak Prabowo. Bapak bukan bermaksud seperti itu ya. Bapak tuh termasuk NPC yang tidak ecek-ecek. Iya, dia bisa mengatur kehidupan kita. Kita MC nih, tapi dia sebagai NPC bisa mengatur kehidupan kita. Kita MC yang bisa diatur-atur lah intinya gitu. Gitu aja sih. Oke, jadi sebagai Rest After School nggak usah terburu-buru, nggak usah terlalu ngerasa kau ketinggalan. Cuman bukan berarti harus leha-leha juga, enggak. Iya, disiapin pas sebenarnya bagus ya. Banyak yang bilang sih biar nggak nyesel disiapin tuh dari pertama kalian masuk SMA tuh itu udah harus disiapin tujuannya mau kemana gitu. Jati diri kayak persiapinnya saat kelas 1 itu. Ya kelas 1 itu ya. Bukan kelas 1 kan harus udah ada, enggak. Ya. Persiapinnya kelas 1. Menikmati masa SMA. Itu kan bisa dibilang apa ya kayak bahasanya tuh nggak usah ribet-ribet lah, intinya tuh menikmati boleh, cuma ya bukan yang rusak masa depan gini, ngerti gak sih? Menikmati sama ngerusak tuh beda. Nah masalahnya yang di sini yang terjadi itu dari kehidupan gue kayaknya merusak masa depan, itu salah banget guys. Makanya mau ditata lagi dari satu pas life after school. Itu berat. Itu berat ya, berat sih menurut gue, lumayan berat. Berarti kalimat yang bersakit-sakit atau bersak-sak kemudian benar-benar relate di lu ya. Relate. Ya sebenarnya gue bersenang-senang dulu baru bersakit-sakit gini. Kebalikannya. Gue bersenang-senang sampai sekarang. Dari dulu gak usah tanya tahun depan bisa aja gue terpuruk. Gak ada yang tahu. Amit. Nah, tadi kita nyampe mana ya? Life after school. Pesan-pesan buat adik-adik kelas ya, ada sih gitu. Tadi kan yang kayak jati diri dari mulai kelas 10, 11, 12 gitu loh. Menata masa depan sih gitu. Menata masa depan dari kelas 10. Jadi buat ada adik kelas kami, tolong kalian meskipun kalian bersenang-senang boleh, bahkan mungkin harus ya bersenang-senang gitu. Harus karena tapi kalian juga harus memikirkan masa depan kalian dikit-dikit aja gitu. Jangan terlalu kepikiran gitu. Kalian misalnya contoh pas kelas 11 nih kan udah tentu gue mau ke teknik, gue mau ke kedokteran, gue mau ke farmasi gitu loh. Gue mau ke Ilkom misalnya. Mau kerja, mau buka bisnis, atau misalnya yang udah kaya sultan banget, gue mau nganggur aja ya enggak apa-apa. ya udah sultan gitu. Ngapain lagi sih hidup gitu. Iya benar-benar. Jadi buat kalian
pesan-kesannya tadi buat Ariel, dari Ariel gitu kan. Ini mungkin bukan kata-kata dari orang sukses, cuman dari pengalamannya aja biar kalian gak terjun ke lubang yang sama gitu. Ih keren banget gila. Hashtag keren banget. Hashtag gue bisa ngomong keren. Hashtag. Iya, kalian nggak harus selalu mendengarkan orang-orang yang sukses. Kalian juga bisa mendengarkan orang-orang yang gagal dari kegagalan mereka. Apa yang harus kalian pelajari agar kalian tidak gagal seperti mereka. Hashtag lihat kata-katanya aja bukan lihat orangnya siapa yang berbicara. Ih. Ih, keren banget. Udah gue jadi motivator aja deh, gak usah gak usah kerja. Kalau yang bicara gila kayaknya gue haktuin. Aduh. Oh my god, oh my god. Jadi- nanti gue starnya gila gak sih? Ke Gue star, depan? Iya. boleh. Episode 2. Episode 2 atau episode nggak tahu juga ya. Gak tahu juga ya. Mungkin bisa aja Gilang meskipun sekarang nih, Ya. gue episode di episode 4, 5. Kan gue bisa jadwalin. Ya, betul. Gue besok rencana gue udah ngundang Deddy Mulyadi ke sini, Kang Deddy Deddy Mulyadi ke sini. Oh, Kang Deddy Mulyadi. Ada teman aku juga namanya Deddy, ada. Ada. Iya. Oh iya, lu ngelihat angkatan lu sekarang, Oke. teman-teman lu yang angkatan, terutama yang dekat ya. Iya. Menurutmu mereka sekarang apakah mereka juga masih sama sedang membangun karirnya, sedang apa atau bahkan sekarang udah ada yang sukses gitu. Lu ngeliat mereka kayak gimana sekarang gitu loh. Ngelihat mereka, lebih tepatnya ya gak ngeliat apa-apa sih, kayak kita fokus ke diri di sini aja. Jadi Betul. kayak gak tahu gitu kehidupan mereka seperti apa. Tapi yang aku tahu dari yang gua tahu dari highlight Semansar, kegiatan-kegiatan anak-anak sekarang tuh cukup aktif gitu. Banyak. Yang udah lulus, Oh, yang udah lulus, Yang dulu baru tuh- banget lulus nih. temen-temen lu yang udah lulus seangkatan gua. Oh, sekarang gitu. seangkatan. Iya. Lu ngeliat mereka gimana sekarang? Ngeliat mereka Apakah udah ada yang sekarang. sukses atau misalnya ngeliat mereka juga masih meniti karir gitu loh, supaya angkatan sekarang tuh nggak ngerasa ketinggalan gitu loh. Udah setahun juga kan. Kalian mau lihat biar kalian tidak merasa terpuruk, lihat aja di berita Indonesia banyaknya pengangguran tuh seperti apa, apalagi yang lulusan graduate yang sekarang. Ya banyak sih gitu, enggak dari lulusan sekarang, sebelumnya juga. Jadi itu bisa jadi tolak ukur bahwa yang Nggak usah ngerasa ketinggalan. iya nggak usah ketinggalan. Yang After school. cool. Nah, lu ngelihat yang angkatan lu sekarang kan masih banyak yang meniti karir yang itu. Buat lu pribadi nih, sebagai closingan ke depannya, lu mau ada project apa? Kasih tahu dong, project yang bakal lu buat. Kedepannya ya semua orang pengen menjadi orang sukses, tapi beda-beda jalannya. Ya intinya proyek kedepannya itu harus menjadi orang yang lebih baik tentunya, dan harus punya planning yang jelas untuk bisa kita survive di kemudian hari gitu. Ya apa ya, mau ngapain? Mungkin untuk sekarang ya yang lagi terpikirkan nih, bisa jadi iklan. Bisa jadi iklan. Gua mau bikin bisnis apa ya? Bisa dibilang dagang kecil-kecilan. Adalah nanti Tunggu aja ya. Ini tayang Makanan atau minuman atau apa? yang pasti F&B. FNB. Ya. Kalau FWB apa? Aduh, FNB ya guys, FNB. FNB. Ya intinya nanti periode ini tayang entah kapanpun itu, ya intinya lagi mau bikin bisnis aja. Dagang kecil-kecilan, bukan bisnis yang gede-gedean. Ya gitu aja sih. Oke, jadi udah aman? Doain sukses. Oke, jadi tunggu guys untuk project tunggu. kita, Ya, gua atau kita. Ariel gitu ke depannya. Jadi gimana Ariel? Ada pesan-pesan terakhir buat para penonton? Pesan-pesan terakhir untuk apa nih? Untuk kalangan, untuk semua mungkin ya, untuk secara semuanya umum aja, mungkin ya. secara manusia general. Apa ya, kata-kata nih ya, anjay, kata-kata ini apa ya, kata-kata ya, jangan jadikan sebuah kehidupan tuh menjadi semua penyesalan, karena di kehidupan masing-masing itu mempunyai negatif dan positifnya masing-masing. Oke. Entah apapun itu, kalian sedang terpuruk atau kalian sedang berbahagia, ada porsinya masing-masing. Jadi tetaplah hidup untuk kehidupan yang masih panjang ini. Tetaplah Terima kasih. hidup untuk diri kalian sendiri dan jangan hidup untuk orang lain, teman-teman. Ya, betul sekali. Oh gitu. Oh ini udah di penghujung ya. Ya, Tadi udah penghujung. banyak banget waktu. Mungkin nanti ada Ariel part 2. Wow, mungkin. Atau mungkin tentu kita bintang tamu yang lain dulu dong. Kalau gitu gua host kalian sebagai Rivaldo dan Gua sebagai Beruang Senja aka Ariel Ardiansyah atau Abe. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngobrol Ngalor Ngidul. Sampai jumpa. Bye bye.